Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassallallahu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد، أيها الطلاب الأحباء، Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, dan ialah Dat yang telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kehidupan kita sehari-hari, sehingga apabila kita ingin menghitung-hitungnya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sehingga dengan adanya nikmat tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan banyak orang yang lalai dan banyak orang yang tidak menggunakan waktu dan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu lalai ketika mendapatkan dua nikmat tersebut. Yang pertama adalah nikmatus sehat, nikmat yang berupa kesehatan, dan yang kedua adalah nikmatul faragh, nikmat yang berupa kesempatan. Sehingga dengan nikmat sehat dan sempat ini kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah ba'da amalul fariḍah, ya, ba'da a'mal fariḍah, maka itu adalah talabul ilmi, ya. Jadi menghadiri majelis ilmu adalah suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian insyaallah kita akan menyampaikan sebuah materi yang kita ambil dari kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid, di mana Syekh Abdurrahman Hasan Al-Syekh rahimahullah, beliau pernah menyampaikan menjelaskan dalam bab, dalam kitab Tauhid, yang mana di antara keistimewaan atau keutamaan orang-orang yang mengamalkan tauhid itu mereka akan mendapatkan karunia pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga menjelaskan dalam kitabnya, man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin. Barang siapa yang merealisasikan, apa itu arti merealisasikan? Mengamalkan tauhid, maka ia akan masuk surga tanpa hisab. Siapa di antara kita yang tidak mau masuk surga tanpa hisab? Setiap orang pasti dia ingin masuk surga tanpa hisab. Sebagaimana beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam, beliau adalah ummah, ummatan qanitan lillah. Beliau adalah sebagai ummah, sebagai pemimpin yang selalu taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan juga beliau ini memiliki hanifah. Hanif artinya yang lurus, yang condong untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan dari perbuatan syirik. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau ini bukan termasuk daripada golongan orang-orang musyrik. Kemudian beliau juga menukil firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka ini tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah hadis, ya, dari Husain bin Abdurrahman, ya. Dari Husain bin Abdurrahman ini sebagai dasar bahwasanya orang yang mengamalkan tauhid dia akan balasannya apa? Masuk surga tanpa hisab. Bagian ulama mengatakan bi ghairi hisabin wala adzabin. Orang yang mengamalkan tauhid dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa diadzab. Maka, ya, dari Husain dan Ibnu Abdurrahman, dia pernah mengatakan kuntu inda Sa'id bin Jubair. Dahulu ketika aku ini sama Sa'id bin Jubair, faqala ayyukum ra'al kawkaba. Beliau mengatakan kepadaku, siapa di antara kalian yang semalam ini melihat kaukab? Kaukab ini jamak dari apa? Kaukabun, ya. Apa itu? Bintang. Alladhi inqadda al-barihah. Siapa yang semalam melihat bintang ini yang jatuh, ya? Pernah kalian melihat bintang jatuh? Ya. Apa sih fungsi daripada bintang? Yang pertama apa? Menunjuk arah. Yang kedua apa? Menghiasi, ya, sebagai penghias langit. Yang ketiga, ya, rujuman lisyayatin, itu fungsi daripada bintang. Jadi kalau bintang ini jatuh, itu diantaranya adalah kata Allah rujuman lisyayatin, untuk apa? Melempari setan-setan yang mencuri kabar dari langit. Jadi ini fungsi bintang, ya. Maka bintang ini kalau kalian, ya, pas cuacanya lagi cerah, melihat ke atas ini kan bintang ada yang seperti berbentuk layang-layang. Itu yang pertama sebagai penunjuk arah, ya. Kalau biasa orang yang di tengah laut, ya, jadi atau di tengah hutan atau di pegunungan, dia kalau paham dengan gambar bintang ini dia tidak akan tersesat. Karena ini adalah sebagai alamah, sebagai tanda, sebagai penunjuk arah. Fungsi bintang yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai zinah, ya. Sebagai zinah langit, ya, sebagai hiasan daripada langit. Makanya kalau langit, ya, tak berbintang ini kan kurang indah, ya. Dari wajah tak berjerawat seperti langit tak berbintang. Jadi kalau wajahnya mulus, itu seperti apa? Langit tak berbintang, ya. Jadi bintang ini adalah sebagai hiasan, ya, sebagai hiasan daripada langit. Kemudian yang ketiga adalah rujuman lisyayatin. Fungsi daripada bintang adalah melempari setan-setan yang mencuri kabar dari langit, ya. Apakah ada? Masih, ya. Makanya kalau dukun ini meramal sesuatu, ada kalanya benar itu informasi yang ia dapatkan dari wali-wali dukun, yaitu adalah para syaitan. Jadi wali itu ada dua, ya, bahwasanya waliullah dan wali syaitan. Jadi dukun itu adalah wali syaitan. Kemudian kata beliau, faqultu ana thumma qultu amma inni lam akun fis shalah, ya. Maka ketika, ya, Husain bin Abdurrahman, ya, ketika beliau berada di
sebelahnya Sa'id bin Jubair tadi, yang ketika beliau menanyakan siapa di antara kalian yang semalam itu melihat bintang yang berjatuhan, kemudian beliau mengatakan saya, tetapi aku ini sedang tidak sholat, ya. Ini bagaimana para salaf itu menyembunyikan amalan-amalan salih, ya. Jadi aku melihat bintang, tapi aku sedang tidak sholat. Kenapa? Karena khawatir ketika dia melihat, kemudian posisinya dia sedang sholat, takut dengan adanya apa? Riya. Ya. Jadi para salaf itu mereka menyembunyikan amal-amal salih. Sedangkan orang khalaf itu lawan daripada salaf, orang-orang mutaakhirin, ya, orang-orang zaman now, ya, orang-orang masa kini, mereka ini justru menampakkan amal-amal salih, ya. Sedang tawaf, jepret, selfie, posting, ya, di-upload. Kemudian sedang sa'i pun juga jepret, ya, selfie. Ini sedang sa'i, langsung di-upload. Itu kalau orang zaman sekarang. Kalau zaman salaf, ketika mereka ini sedang sholat, mereka mengatakan, amma ini lam akun fis sholat. Aku melihat bintang, tapi aku sedang tidak sholat. Ya. Itulah bedanya antara salaf dengan khalaf. Makanya kita harus bisa menjaga apa? Amal-amal solih kita. Ya. Karena yang namanya hati itu bolak-balik. Ada kalanya ketika kita sedang mengamalkan itu lurus niatnya, lillahi ta'ala. Tapi ketika ada orang yang perhatian dengan kita, ya, wah ini masya Allah rajin, ya, sholatnya. Yang biasanya dia sholat sunnah ini nggak ada 1 menit, ya, ekspres. Tapi ketika ada orang tua, ada ustadz, ada guru melihatnya atau memperhatikan, yang tadinya hanya kulhu aja, ya, trikul, ya, al-ikhlas, al-falaq, kemudian tiba-tiba langsung membaca surat an-naba gitu. Nah, ini kan jelas niatnya sudah berubah tadi, ya. Yang tadi kebiasaannya itu adalah surat-surat pendek, tapi ketika ada yang perhatian, maka diperpanjang sholatnya dengan bacaan-bacaan yang panjang. Maka sekali lagi kita harus bisa menjaga amal-amal salih kita. Bukan suatu amal itu untuk pencitraan, ya. Karena ini tidak akan ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan kembali, ya, walakinni ludiktu. Aku ini sedang tidak sholat, tetapi aku ini tersengat kala jengking. Qala fama sona'ta. Kalau engkau tersengat binatang kala jengking itu, apa yang kau lakukan? Kalau kalian tersengat kala jengking, apa yang kalian lakukan? Nangis, teriak-teriak. Apa yang kalian lakukan kalau tersengat binatang kala jengking? Nangis. Ya. Jadi ketika sahabat ini terkena sengatan dari, ya, kala jengking yang berbisa tadi, qultu irtaqaitu. Aku meruqyahnya, ya. Jadi aku meruqyahnya. Apa bisa? Orang yang terkena binatang yang sengatan dari kala jengking kemudian diruqyah bisa. Ini buktinya para salaf, ya. Ketika beliau ini terkena sengatan binatang yang berbisa, maka beliau ini meruqyahnya. Bagaimana caranya? Kalau misalkan kita terkena binatang yang menyengat, ya, kala jengking, kalau ular kobra mungkin harus segera ada tindakan gitu, ya. Kalau kala jengking itu insya Allah, ya, insya Allah kita nggak harus sampai berobat dokter, ya. Jadi dengan cara apa? Diruqyah. Kalian ambil itu segelas air, kalian bacakan ayat-ayat ruqyah dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian kalian bacakan lagi ayat kursi, kemudian bacakan lagi surat Al-Baqarah ayat 102, bacakan lagi dua ayat terakhir pada surat Al-Baqarah, kemudian dibacakan lagi trikul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian kalian tiupkan atau dicelupkan di air yang diruqyah, maka insya Allah atas izin Allah itu akan hilang, ya, toksin, ya, akan melakukan detoksifikasi, mengeluarkan racun ataupun akan menjadi netral kembali.
Itu yang dilakukan oleh para salaf ya. Ketika mereka ini terkena binatang kalajengking, maka mereka meruqyah. Begitu juga yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ini sedang sholat, ya, beliau ini terkena sengatan binatang kalajengking. Ada di antara kalian yang sudah pernah? Yang pernah belum? Yang belum atau mau nyoba? Enggak. Ya, jadi kalau misalkan terkena sengatan binatang kalajengking, maka ketika di malam hari ya, nggak usah panik, nggak usah nangis, diruqyah, ambil segelas air kemudian diruqyahnya ya. Kemudian bisa kalian minum ya. Jadi kalau air ya, air mineral atau air galon kalian bacakan kemudian diminum. Kemudian kata beliau, "Fama hamalaka 'ala dzalik?" Apa dasarmu ketika engkau kena binatang kalajengking kemudian engkau ruqyah? Apa dasarnya? Apa dalilnya? Qultu hadits haddatsana Asy-Sya'bi. Ada suatu riwayat hadis yang dibawakan dari Asy-Sya'bi, qala fama haddatsukum. Ya, kemudian dia menanyakan kembali, ya. Apa hadis kalian yang kalian bawakan? Qultu haddatsana an Buraidah bin Husayn annahu qala ruqyata illa min ainin aw hummatin. Dia mengatakan tidak ada ruqyah ya kecuali karena penyakit ain. Penyakit ain itu apa? Ain artinya apa? Mata. Kalau ain, penyakit ain itu artinya penyakit yang disebabkan karena pandangan mata yang sinis ya. Pandangan mata yang dipenuhi dengan hasad, iri, dengki, tidak suka, itulah penyakit daripada ain. Kemudian kata beliau au hummah, atau ruqyah itu yang pertama bisa mengobati penyakit ain, yang kedua juga penyakit demam. Kalau pas malam hari kena demam, di ruqyah kepalanya ya, atau perutnya yang sakit ya, atau dadanya sesak, di ruqyah. Maka itulah yang dilakukan oleh para salaf. Qal qad ahsana man intaha ila masami'a. Sangat bagus orang yang telah ya mendengarkan apa yang ia sampaikan. Walakin haddatsana Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang meriwayatkan kepada kita Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala uridat alayya al-ummah. Jadi pernah ditampakkan ya, kata Abdullah Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Jadi ditampakkan kepadaku suatu umat ya. Jadi faraaitun nabiyya uridat alayya al-ummah. Jadi jumlah umat itu sangat banyak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahfu. Dan aku pun melihat ada suatu umat dan ia jumlahnya itu ar-rahth. Rahtu itu bilangan 3 sampai 9. Kemudian Nabi bersabda lagi, wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan. Ada seorang nabi, pengikutnya itu hanya 1 atau 2 orang. Kemudian Nabi mengatakan, wan nabi wa laisa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Idrufi ali sawabun azim. Kemudian ditampakkanlah ya jumlah umat yang sangat besar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahum ummati, bahwa jumlah umat yang besar itu adalah umatku. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain itu beliau menganjurkan ya, menganjurkan untuk memperbanyak keturunan ya. Jadi harus ikut KB. KB itu artinya keluarga berencana, berencana punya anak banyak. Nah, itu ya. Jadi harus punya keluarga berencana. Keluarga berencana itu artinya harus bisa merencanakan memiliki keturunan yang banyak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tazawwaju al-walud al-walud. Nikahilah wanita yang penyayang dan wanita yang subur. Fa inni mukatsiru bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku ini nanti akan bangga, akan senang ketika nanti pada hari kiamat itu melihat jumlah umatku yang sangat banyak. Ya.
Jadi KB itu bukan 2, KB itu bisa 3, bisa 4, bisa 5, ya, bisa setengah lusin gitu ya. Jadi itulah harus memiliki ya. Jadi keluarga berencana, artinya merencanakan dengan jumlah keturunan anak yang banyak gitu ya. Karena ada suatu kisah ya, ada suatu kisah ini ya di Jawa Timur ya. Ini sudah ngaji ya. Dia itu pengen cita-citanya itu memiliki anak itu 40. Jadi 40 anak, tapi bukan dari satu istrinya. Jadi memiliki 40 itu dari 4 istri. Jadi satu istri itu kurang lebih ya 10 ya. Tapi kenyataannya dia ya, udah ngaji ini anak yang terakhir itu 32. Jadi sampai 32 akhirnya sudah meninggal ya. Ya, jadi tidak sampai 40-40-nya kurang 8. Nah, ini kan Masya Allah ya. Artinya apa? Dia ingin mengamalkan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi itu bangga nanti ketika umatnya itu memiliki apa jumlah umat yang besar ya. Jadi jumlah umat yang besar. Sahabat Anas bin Malik ya, itu anak dan cucunya beliau itu sampai 100. Sahabat Anas bin Malik itu didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keturunan yang banyak. Jadi itu kita kalian nanti ketika sudah menikah harus punya planning, harus punya KB, keluarga berencana bagaimana supaya bisa memperbanyak keturunannya. Jangan 1 atau 2 ya, minimal 3 ya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, jadi beliau memiliki jumlah umat yang banyak ya. Fadhanantu annahum ummati faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Ketika Nabi melihat ada umat yang besar, maka beliau menganggap ini adalah apa? Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian faidah sawadun azim. Kemudian beliau ditampakkan ada jumlah umat yang lebih besar daripada Nabi Musa, maka beliau mengatakan ini adalah umatmu wahai Muhammad. Wa ma'ahum sab'una alfan. Dan di antara jumlah umat yang besar itu ada 70.000 orang yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adab. Dari 70 orang ini masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Apa ciri-cirinya? 70 orang tadi yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab ya. Kemudian para sahabat ini pun juga penasaran ya. Jadi ibaratnya itu ya menjadi suatu headlines-nya. Jadi menjadi berita yang viral ya. Apa sih? Siapa sih mereka? Penasaran mereka. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tumanahadha. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan beliau fadakhala manzilah. Ya, kemudian Nabi masuk dalam rumahnya, fakhadhan nas fi ulaika. Maka para sahabat pun mulai kepo gitu ya. Jadi mulai kepo, ini siapa sih mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab ya. Kemudian sebagian sahabat itu mengatakan faqala ba'dhum fala'alluhum ya alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dari 70.000 orang itu sahabat Nabi yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah berjihad. Kemudian sebagian mereka mengatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Mungkin bisa jadi 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu mereka yang masuk lahir dalam kondisi muslim ya. Falam yusriku billahi syai'a, dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa dzakaru asya'. Kemudian mereka pun menyebut mungkin ini dan itu, atau mungkin as-sabiqunal awwalun, orang yang sudah dahulu masuk Islam ya. Wa kharaju alaihim. Kemudian setelah mereka ini kepo ya, jadi menjadi viral berita ini. Kemudian Nabi pun keluar dari rumahnya dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat tadi. Penasaran mereka, 70.000 masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Aqala humul ladzina la yastarqun. Ditulis di antara 70 orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab itu, yang pertama
la yastarqun, orang yang tidak minta diruqyah. Yang kedua, wala yaktawun, orang yang tidak diminta untuk dikai, kai, ya. Kai itu besi yang panas, ya. Kemudian ditempelkan di area anggota badan yang sakit, misalkan terkena penyakit kolera atau terkena penyakit gatal dan lain sebagainya. Maka di masa silam, di masa jahiliyah, mereka itu menggunakan, ya, alat-alat yang panas, besi atau tembaga, kemudian ditempelkan di penyakit, ya, kulit atau lain sebagainya. Misalkan santri yang kena gudikan atau gatal-gatal, kalian cari itu tadi seperti besi, tembaga yang dipanaskan kemudian ditempelkan, kan rasanya nikmat sekali, ya. Jadi rasanya nikmat sekali. Nah, itu namanya kai. Di masa Nabi itu, Nabi melarang itu tidak boleh digunakan untuk berobat, ya. Wala yaktawun, mereka yang tidak diminta untuk kai, yaitu memantikkan besi kemudian digunakan untuk obat, ya, obat kulit, obat kolera dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wala yatatayyarun, 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Mereka ini yang tidak minta, tidak melakukan tatoyur. Apa itu tatoyur? Ya, yang sudah pernah belajar tauhid, apa itu tatoyur? Mengundi nasib dengan apa? Ya, dengan seekor burung, ya. Tatoyur itu kan dari kata ta'ir, toyur, ya. Jadi mengundi nasib. Karena pada zaman jahiliyah, ketika mereka ini ingin pergi, ingin safar, mereka menerbangkan burung merpati. Kalau burung merpati ini terbang ke arah kanan, selamat. Berarti perjalanan ini nggak ada halangan. Tapi ketika burung merpati ini diterbangkan kemudian langsung belok ke kiri, terbang ke arah kiri, nah ini celaka. Langsung mengurungkan, nggak jadi safar, nggak jadi bepergian. Makanya ini yang dimaksud dengan tatoyur, ya. Tatoyur ini apakah masih ada pada saat ini? Masih, ya. Jadi yang di masyarakat, yang mereka ini seringkali ketika mendengar suara burung tertentu itu, ya, kemudian menganggap bahwa ini bahaya, akan ada maling gitu. Ini sudah termasuk daripada tatoyur. Atau yang sering kita jumpai, misalkan ada kupu-kupu, ya, masuk ke dalam rumah kita, berarti pertanda akan ada apa? Ada tamu. Ini juga termasuk daripada tatayyur, ya. Jadi mengundi nasibnya. Kalau ini memang hanya sebagai simbol saja dia. Mungkin dia tidak merasakan ini akan ada kesialan dan lain, tidak. Ya. Tapi kalau kupu-kupu ini hanya sebagai tanda aja. Misalkan ini akan ada tamu atau tidak. Mungkin dia tidak ada sesuatu yang merasakan dia akan terjadi kesialan dan sebagainya. Tapi tatoyur yang di masa silam, pada masa jahiliyah itu dianggap sebagai apa? Sebagai pembawa kesialan atau keselamatan. Makanya dengan menerbangkan seekor burung tadi, ketika mereka ingin safar, bepergian, kalau ke kanan berarti safarnya aman, selamat, dijalankan, langsung digas, ya. Kemudian ketika terbang ke kiri, maka itu pertanda adanya kesialan, sehingga mereka tidak ingin melakukan safar. Itu yang keberapa tadi tatayyur? Tiga atau empat. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kembali, ya, wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri-ciri orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama apa? Tidak minta untuk diruqyah. Yang kedua, tidak minta untuk dikai. Yang ketiga, ya, tidak melakukan tatoyur. Kemudian yang keempat, ya, bertawakal kepada Allah. Itu
4 ciri-ciri orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Faqama Uqasyah. Kemudian Uqasyah bin Mihsan ini berdiri dia. Faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum. Sahabat Uqasyah bin Mihsan ini meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini dijadikan seperti mereka. Saya itu bagian daripada mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi ini Uqasyah bin Mihsan meminta kepada Nabi SAW supaya termasuk daripada mereka 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian qala anta minhum. Kemudian Nabi menjawab, engkau bagian daripada mereka. Wah, senang. Ya. Kalau Nabi sampai merekomendasi engkau termasuk daripada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, siapa yang tidak akan senang, ya? Jadi kata orang Mesir itu alatul, ya. Alatul itu langsung masuk surga, tidak harus mampir dulu ke neraka, ya. Jadi tidak harus disiksa dulu. Ini alatul, jadi langsung dia, ya, langsung masuk dalam surga. Itu diantaranya adalah sahabat Uqasyah bin Mihsan. Kemudian, ya, qala rajulun akhar faqala ud'u Allah an yaj'alani. Kemudian datang lagi orang lain dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya aku ini termasuk dari 70.000 orang tadi. Apa kata Nabi? Qal sabaqaka biha Uqasyah. Sahabatmu Uqasyah ini sudah mendahului. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup celah supaya orang itu hanya mengandalkan doa dari Nabi tapi tidak mau beramal. Jadi tidak mau menjauhi perbuatan-perbuatan syirik seperti tatayul, dan juga tidak mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah salah satu di antara keutamaan bahwa orang yang merealisasikan tauhid, mengamalkan tauhid itu akan dimasukkan ke dalam surga, ya, tanpa hisab dan tanpa adab. Ini fadilah, keutamaan yang sangat besar, yang kita ini tidak ada suatu ilmu yang bisa menjamin kita mempelajari ilmu apapun selain daripada tauhid ini belum ada keutamaan yang bisa memasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Memang ilmu yang lainnya itu penting, ya. Tapi dari sisi keutamaan itu tidak ada keutamaan yang lebih besar daripada tauhid, ya. Hanya kita harus belajar tauhid, ya, supaya kita ini bisa mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ubudiyah. Kemudian supaya kita ini bisa memahami pernak-pernik syiriknya. Syirik itu sangat banyak sekali, ya. Bukan hanya orang menyembah patung, berhala, matahari, bukan, ya. Karena macam-macam syirik itu sangat besar, sangat banyak sekali, dan kita harus waspada daripada perbuatan-perbuatan syirik tersebut, ya. Jadi itulah di antara faidah, ya, orang yang bisa mengamalkan tauhid, maka dia itu akan, ya, mendapatkan pahala yang sangat besar. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memasukkan hambanya ke dalam surga, maka paling tidak Allah sudah ridho dengan amal perbuatannya. Kemudian pastinya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bagaimana dia akan masuk dalam surga sementara masih memikul dosa yang sangat besar? Jadi intinya orang yang bertauhid itu orang yang akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian orang yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertauhid ini tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika jam 12 malam keluar ingin kamar mandi, nggak perlu bangunin temannya, ayo bangun-bangun, ya. Mau apa? Dikiranya mau qiyamul lail, ternyata suruh hantar mau pipis. Ini berarti tauhidnya belum masuk, ya. Jadi belajar tauhid nggak usah takut, ya. Nggak usah takut dengan demit, dengan tuyul, dengan genderuwo, nggak usah takutnya. Justru mereka ini takut dengan orang yang bertauhid. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau ini berjalan, jin ifrit itu pada, ya, lari, ya, lari terbirit-birit. Itu kalau orang yang bertauhid, ya.
Jadi orang bertauhid itu, setan, jin itu ya tidak akan berani menggoda, menyesatkan ya. Tapi kalau orang nggak pernah belajar tauhid ya, hidupnya itu akan galau gitu ya. Jadi hidupnya itu tidak punya prinsip. Nanti kalau saya tidak seperti ini, saya akan mendapatkan kesialan ya. Misalkan mau menikah saja itu harus ke dukun dulu ya, mencari, menghitung hari yang paling bagus ya, apakah ini hari weton atau bukan ya. Kemudian dibukakan lagi kitab sucinya, kitab primbonnya ya. Itu orang yang nggak punya tauhid ya. Sedangkan orang yang bertauhid itu dia mau melakukan apa saja, hajatan apa saja itu bebas, tanpa halangan, tanpa rintangan. Itulah manfaatnya kita ini belajar tauhid, kita menyerahkan sepenuhnya perkara kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nggak usah kita takut dengan suatu apapun ya. Itulah faedah daripada tauhid ya. Sehingga ketika ada orang yang ya terkena gangguan ya, terkena gangguan ya jin atau syirik ya, terkena sihir, jampe-jampe, guna-guna dan lain sebagainya, maka ini harus kita lawan ya, harus kita usir. Kenapa? Karena sebenarnya inna kaidas syaitana kana dha'ifa. Tipu daya setan itu sangat lemah ya, sangat lemah sekali tipu daya setan ini. Dan setan ini sebenarnya sangat ya khawatir, takut kepada orang-orang yang bertauhid ya. Jadi ini masya Allah ya, fadilah tauhid ini, setan ya, jin ifrit itu dia akan merasa siap ya, karena yang akan digoda ini sudah bertauhid ya. Dia tidak akan melakukan perbuatan syirik dan akan menjauhkan dari dosa-dosa besar yang lain. Sedangkan orang yang tidak bertauhid, dia akan mudah digoda oleh setan ya. Ketika mimpi sesuatu, ketemu dengan orang sudah meninggal dunia, saya di akhirat gini ya. Jadi kesialan, kamu harus membuat misalkan apa, sesaji ya. Jadi satu besek itu diisi rokok, kemudian diisi kembang, kemudian diisi uang koin, kemudian nanti diletakkan di pojok kamar atau dikasih bedang kopi ya. Nah, ini orang akan mengikuti. Kenapa? Karena itu nggak punya tauhid, orang nggak punya prinsip ya, sehingga mudah digoda hidupnya oleh setannya. Demikian ya pula al-ahibba, bahwasanya manfaat tauhid ini sangat banyak sekali. Yang paling besar adalah Allah akan memasukkan surga bagi orang yang mengamalkan tauhid tanpa adab dan tanpa siksaan terlebih dahulu. Tafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.